Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi viral dari TikTok. Kenapa suara kok kayak gitu? Yang lagi Maling viral coklat. yaitu ibu-ibu yang nggak diduga ya, udah pasti ya, mencuri coklat dan shampoo di Alfamart. Padahal ibu-ibunya pakai mobil Mercy. Bener ya? Dia bilangnya itu bukan maling, bukan nyuri loh. Dia bilangnya lupa. Lupa tapi sampai harus ditegor, didatengin kita nonton videonya aja, oke? Jadi kita bakal nonton videonya yang sudah dipost orang lain, jadi kita cuma bakal ngereaksi, oke? Ngereaksi video yang sudah dipost orang di TikTok. Ini saya sudah save beberapa. Nah, ini lumayan menarik ya, oke? Ya. Lo pasti udah tahu soal kasus ibu-ibu pakai mobil Mercy yang ngambil coklat di Alfamart kan? Iya, coba saya lihat dulu mana. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya nggak benar. Nggak mau lah bayar. Kasusnya berkembang nih guys. Berawal dari Mbak Alfamart yang pergokit ibu-ibu ngambil beberapa coklat batang. Nih, gue ulang ya. Beberapa coklat batang dan langsung colong masuk mobil Mercy-nya alias Mercedes-Benz. Nah, si Mbak Alfamart ini masukinnya sambil bawa HP dan videoin si ibu yang nyolong ini. Terus diupload lah ke TikTok. Lo pada tahu kan ya, kalau di TikTok itu gampang banget rame. Viral lah video itu. Si ibu yang nyolong ini nggak terima dirinya viral dan akhirnya nuntut Mbak Alfamart dengan UU ITE dan pencemaran nama baik. Lah. Terus si ibu tukang nyolong ini datangin Mbak Alfamart bareng walaupun dan nyuruh Mbak Alfamartnya untuk minta maaf dan divideoin. Ya, sangat menarik ya. Minta maaf. Habis ini dari pihak Alfamart-nya juga. Eh, Mengetahui hal ini, pihak Alfamart nggak tinggal diam, bahkan udah nunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum untuk melawan si ibu tukang nyolong coklat itu. Halo pegawai Alfamart, kamu hubungi saya, jangan takut, saya siap membela kamu gratis. Hotman Paris siap membela pegawai Alfamart secara gratis. Update-nya sekarang, si ibu nyolong coklat ini bilang kalau dia cuma lupa bayar karena banyak pikiran. Aduh. oke, begitu. Kemudian ini. Jadi ini ibu-ibu yang mencuri itu selain coklat juga shampoo kalau nggak salah, minta maaf ditengahin mediasi sama Polres polisi di Tangerang Selatan antara ini orang apa pegawainya sama pihak Alfamart, ini ibu sama anaknya, jadi anaknya yang ngomong kayak minta maaf intinya. Setelah memaksa si pegawai Alfamartnya minta maaf dengan cara datang bersama lawyer. Bawa pengacara. Ya, lawyernya dengan ngomong kalau bakal nuntut dengan UU ITE begitu. Akhirnya minta maaf juga ya. Yang nego untuk melakukan perdamaian ini. Ya intinya kayak gitulah. Banyak sebelum ini ya, sebelum sebelum dia minta maaf tuh banyak orang ngasih review jelek ke tokonya si ibu tersebut yaitu Boy Seluler nih. Jadi 3.700 yang komen dan ngasih review bintangnya jadi cuma satu. Yang si Alfamart bilang kalau kejujuran, disiplin, konsisten, 140.000 karyawan, perlindungan kerja penuh terhadap karyawannya. Karyawan kami menyaksikan kejadian konsumen yang telah mengambil barang tanpa membayar, setelah diminta pertanggungjawaban, konsumen baru membayar produk. Jadi setelah diminta pertanggungjawaban ya, karena sudah ketahuan nyolong nih, menemukan produk lain selain coklat. Alfamart menyangka ada tindakan lanjutan sepihak, yaitu ibunya tadi datang kayak minta mau siap-siap nuntut. Bayar. Ya, enggak. Oh ya. Ibunya datang kan siap-siap mau ngancem nuntut karyawannya pakai UU ITE gitu kan sama lawyernya. Sampai terpaksa pegawainya minta maaf tadi kan. Nah, habis itu pihak Alfamart kan akhirnya nunjuk Hotman Paris. Terus
Ya kalau sampai Hotman Paris turun ya udahlah ya. Dia mau apa? Terus ini Koko nggak tahu ya, ini adalah TikTok ibunya atau bukan, cuman namanya si Mariana Ahong. Kalau sampai nama baik saya rusak, kalian semua akan saya tuntut. Udah rusak duluan, Bu, ibu yang rusak. Mau nuntut Hati-hati siapa? loh, kita naro gini nama dia, muka dia sampai tempat toko-tokonya kan siapa tahu itu kena UITE lagi. Kita. Terus semua orang, iya kita. Loh, tapi kan kita Terus ngambil semua dari orang-orang, TikTok orang. Kita cuma reaction dari TikTok orang nih. oh gitu ya. Terus orang-orang di TikTok juga yang pajang-pajang dia tuh bisa kena UITE semua. Hati-hati loh, dia maha kuasa loh. Iya, susah sih. Ini ada lagi videonya kalau nggak salah. Nih, ini nggak tahu ya. Ini Koko nggak tahu ini TikToknya siapa, orangnya bersangkutan atau bukan. Tapi si Mariana Ahong Boysel tulisannya. Baru sebatas coklat, bagaimana dengan koruptor dan kasus yang lagi viral sekarang? Maksudnya siapa? Yang Irjen Verdi Sambo atau yang sulap merah? Yang mana nih? Anda soalnya juga viral nih soalnya. Ini masih kayak cari pembetulan dia. Masih kayak membela diri gitu loh. Bingung ya. Nah, kayak gitu sih. Ada kok, iya itu komen di, tapi gini, jadi pembelaannya si yang bersangkutan Ibu Maha Kuasa atas UITE ini kayaknya saya tuh ada lihat dia tuh kalau nggak salah tuh Facebooknya dia tuh ada bilang eh, netizen nggak tahu duduk perkaranya intinya ya itu terus kayak bisa banyak bacot gitu loh, bacot bacot kayak gitu. Terus habis gitu dia juga ada bilang dia bilang kayak eh, saya tuh udah bayar, saya tuh lupa kenapa harus diviralin, itu yang jadi masalah buat dia gitu. Kalau sudah bayar, ngapain tadi videonya yang mbaknya sampai minta bayar dulu gitu, baru masuk lagi Enggak, terus. enggak, enggak, enggak. Jadi dia udah bayar setelah diminta bayar. Berarti buat dia tuh case close karena aku udah berusaha nyolong nggak ketangkep, udah terus ketangkep, terus aku bayar. Berarti itu kan bukan nyolong. Berarti aku nggak berhak untuk dihakimi dan diviralin gitu kira-kira. Jadi Ya, permasalahan yang netizen kayak kita yang bodoh-bodoh ini nggak ngerti oh gitu. gitu ibu. Jadi orang-orang tuh nggak berhak ngomong, yang boleh ngomong cuma ibu doang gitu ya. Taci, iya kan? Ya, Soalnya itu Chinese ya, sih kayaknya, memalukan orang Chinese sih kayaknya. ya, Chinese memalukan orang Indonesia. Chinese. Anda memalukan orang Chinese keturunan. Iya, Chinese Indonesia. Yang punya toko lagi. Kami nggak punya toko, Bu. Ya, Jadi Anda lebih, my God. Hah, dan ini diduga ya, Koko ada lihat video lagi, diduga si ibunya itu udah pernah ketahuan nyolong di Transmart. ya di Transmart ya. Ini Diduga diduga ya, ya, diduga. kita tidak tahu, cuman well, gimana menurut Dede? Siapa yang salah, siapa yang eh salah? Kalau menurut saya sih dia nih itu aja ya cuman sekedar dia kemakan malu. Jadi gini, kayaknya dia nih klepto. Laptop Kalau apa? seandainya memang dia nih nyolong ya, bukan karena lupa. Yang pasti Jadi ada dia tuh duit memang dong, yang pasti ada duit. ya karena dia benar-benar memang tujuannya untuk mencuri tapi walaupun ada duit, menurut saya dia nih kombinasi antara klepto sama arogansi. Itu aja sih. Laptop tuh orang yang hobi curi gitu ya, walaupun sebenarnya dia mampu gitu kan. Ya, dia tuh nggak butuh, cuman kepengen aja. Kepengen Itu penyakit. nyuri aja ya, gangguan jiwa lah ya, gangguan mental. Kita tidak menuduh si ibu Ya, gangguan mental atau klepto atau apapun. Ini menurut pendapat kita kemungkinan gitu ya, diduga. Tapi jangan di ya. UITE kan ya Bu ya. Lalu kemudian ya kalau dia ngomong UITE ya nggak bisa karena dia udah ketahuan mencuri kan. Dan Hotman Paris menurut Koko orangnya baik nih, mau bantuin orang yang lemah ceritanya. Tapi Hotman Paris juga tidak akan mau membantu kalau dia nggak yakin bisa menang. Ya, betul. Hotman Buat Paris apa? sudah pasti Mempertaruhkan namanya yang besar udahan. Hotman Paris pasti mau membantu karena dia tahu dia pasti bisa menang Ya, ya, betul. kasusnya. Jadi ya, my God, kayak gimana ya? Kamu sudah ketahuan
sesuatu yang salah, terus mau gaslighting kan kalau orang ngomong kayak, enggak, kamu yang Ya, salah, kamu memviralkan saya tanpa izin saya, cuma kamu yang nggak bisa karena kamu duluan yang melakukan kesalahan gitu ya. Kalau menurut kau gitu ya. sih. Terus dia arogan lagi. Ya Udah jangan. udah arogan sama mbak-mbaknya, begitu ketahuan orang-orang tambah arogan lagi, bilangin netizen bacot, Nah, nggak tahu perkara iya, gitu. habis itu kan ada kayak video yang di TikTok, entah itu ibunya atau bukan ya. Bagaimana dengan kasus viral yang ada sekarang cuma sebatas coklat. Lah, lu ngapain gini ya? Kalau kita jadi orang, kalau menurut Kokoh, kalau Kokoh pun salah, Kokoh tidak akan bilang, oh, yang itu lebih salah, yang itu lebih salah, orang itu lebih salah, kenapa nggak diurusin? Ya kita fokus ke diri sendiri dulu, Bu. Benerin, saya, kalau Kokoh ya, Kokoh bakal fokus ke diri sendiri dulu, ngebenerin diri sendiri, dan tidak menunjuk orang lain. Lagian itu pada saat minta maaf tuh yang minta maaf anaknya ya berarti ya di kepolisian. Iya, anaknya. Kenapa Ibunya ibunya berarti cuma nggak minta pegang maaf. tangan? Iya, kenapa? Makanya tadi dia bilang arogansi kok, kombinasi antara klepto dan arogansi. Terus ada fotonya, Nggak merasa apa. ada video lagi yang di TikTok kayak yakin bintang satu, terus ada Pingkan Mambo ceritanya beli HP di tempat dia. So, kenapa kalau Pingkan Mambo beli HP di tempat Anda? Bingung ya. Ya, Ya kita sih, harapan saya sih, ya, harapan saya sih dalam kasus ini jangan cuma berhenti di permintaan maaf dan materai. ya tapi kan udah damai, nggak ada Jangan dendam, SP21 lah, janganlah. udah Terusin damai, aja. nggak bisa. Nggak, maksud Koko sih yang penting ini jadi pelajaran buat semua orang, terutama yang ya ada gangguan kayak gitu ya, maksudnya mampu beli tapi masih mending gini loh, kalau orang benar-benar susah, benar-benar dia kepepet sekali, memang orang miskin, terus dia mencuri, tapi dia memang benar-benar butuh dan nggak punya uang, itu masih kayak, ya gimana ya, kita masih kayak ada empati lah, walaupun sebenarnya nggak betul juga, cuma kita ada empati gitu. Kalau ini kan Anda naik Mercy, tapi mencuri, dan itu kan kalau ketahuan yang bakal ganti itu pegawainya yang bertanggung jawab. Itu kan berarti Anda merugikan Ya, orang betul. kecil malahan. Ya pegawainya jelas-jelas nggak mau Mercy dong pasti. Bukan Alfamartnya Ya, jelas nggak dalam mau kasus Mercy. ini soalnya betul. Si ibu ini jauh lebih parah lagi dari kasus Avanza kemarin. Oh, yang viral TikTok yang cowok yang maunya Kasus Avanza karena kasus Avanza itu masih bisa dibilang debatable opinionated. Kalau ini nih memang sudah benar-benar melanggar, terus nggak gaslighting lagi. iya, ya kalau yang Avanza sih itu kan preference dia ya. Jadi nggak bisa Iya disalahkan makanya, preference orang. Mau nyari betul yang makanya. pakai Mercy. Minimal pacar aku bawanya BMW S-Class, Mercy S-Class atau BMW yang seri 5 gitu kan terserah. Kalau ini kan bukan. Ini kan Anda merugikan pegawainya yang Merugikan nggak orang punya uang, bukan nggak punya uang, yang lebih status di bawah ekonominya dia lah. tidak seenak Anda gitu loh. Iya kan, Betul. jadi menurut Koko ya ini pelajaran buat semua orang, termasuk kita juga. Kalau kita ada yang kayak gitu, bawa ke psikolog lah, ya kan? Bawa ke psikiater atau psikolog sih? Psikolog kayaknya, kalau nggak salah. Kalau psikiater lebih ke, Kolok kayaknya. ya ke psikolog. Bawa ke psikolog tuh dicari problemnya tuh dari mana. Kenapa Anda punya keinginan untuk mencuri, padahal Anda nggak butuh buat curi gitu loh. Excuse me. Ya kayak gitu, ya kan Dek? Jangan ngerugiin orang lain gitu loh. Kalau Anda ngerugiin orang lain, apalagi orang yang kemampuan ekonominya di bawah Anda, kan jadinya ya siap-siap dibully lah, siap-siap diviralin seluruh Indonesia gitu loh. Ya betul betul. Kayak gitu sih. Ada lagi deh? Enggak sih, cuman ya bingung aja biasanya yang punya sifat gini kan anak muda. Tapi kali ini orang tua yang sudah punya anak. Cuman bingung aja gimana caranya ya dia. Ya sampai selama ini ya maksudnya. Iya ya, caranya uh, uh, Go through kayak life gitu. gimana? Iya, itu apakah anaknya yang kayak nggak boleh gitu tuh atau gimana? Nggak tahu juga. Kayak, aduh ma, ya ampun kok ketahuan gitu ya. Mama Nah, tuh enggak, nggak soalnya kan dibilang. biasanya kalau anak muda kita masih bisa ngerti, oh mungkin didikannya salah gitu Bukan, kan. bukan. Kayak, oh Biasanya kalau orang kleptos tahu kok dia ada kayak dia kada bisa in control. Jadinya kayak mau
dominasi gitu loh, Dek. Karenanya didominasi orang lain, diatur orang lain. Jadi dia mau colong itu kayak ada kayak pemikiran kalau nih aku ambil, kamu apa gitu loh. Oh, gitu. Jadi kayak nyembunyikan sesuatu yang dia benar-benar kayak take back control gitu loh, Dek. Jadinya kayak ada trauma di situ kalau nggak salah. Itu salah satunya ya. Nggak tahu ada beberapa lagi mungkin. Cuman kalau Koko tahu Koko klepto itu karena dia mungkin pada waktu dulu itu pernah kayak sangat-sangat diatur sama orang lain. Jadi dia nggak punya kontrol di kehidupannya. Jadi dia ngambil kontrol kehidupannya itu ceritanya ngambil barang orang lain secara diam-diam dan nih ku ambil terus lu mau apa gitu loh. Nah, tapi ya Koko nggak tahu ya apakah itu yang terjadi ya kita nggak tahu. Cuman itu salah satunya sih setahu Koko kalau klepto itu kenapa. Ya itulah menurut Koko juga pelajaran aja buat kita semua gitu kan. Terus kalau kamu sudah salah tuh minta maaf betul-betul. Jangan bawa-bawa lawyer, jangan bawa-bawa sok-sokan jagoan, sok-sok hebat, sok-sok kayak lebih lebih kaya gitu. Jangan. Yang aku aja salah ya udah salah. Karena di atas langit masih ada Oh, langit, ya kan? enggak. Masalahnya dia mungkin nggak sadar dia tuh salah kok. Enggak deh, dia tahu salah. Cuman dia malu. Kan dia klepto. Orang klepto nggak terlalu tahu loh kalau dia salah. Kayaknya tahu deh. Cuman dia kayak nggak tahan loh deh. Kayak ada kayak urge yang dia harus ambil gitu loh. Untuk menunjukkan superioritasnya gitu kan. Iya, yang kayak Koko bilang tadi, take controlnya itu, ya mungkin ya ini spekulasi semuanya. Cuman mungkin dia tahu salah. Cuman begitu diviralin kan malu deh. Mungkin kalau nggak viral dia nggak bakal bawa lawyernya Oh, kan. oh punya ya. Iya, kayaknya punya deh. Anaknya kesian sih. Ya, kasihan anaknya betul Anaknya betul. soalnya minta maaf. Ya, itu Ya aja saya sih. harap jangan SP21. Terus ada Udah. beberapa pernyataan dia yang tidak menyesal itu setahu saya bisa jadi pemberat di pengadilan harusnya. Ya, tapi sudah. Karena kan ya buat apa? Alfamart kan perusahaan besar ya. Sedangkan karyawannya juga menerusin kan coba dibantu sama teman Paris. Iya sih, betul. Iya, masa Buat Bang Hotman saya manajemen mau sama nuntut gitu kan udah damai nggak bisa. Mungkin juga pas damai udah dikasih duit. Ya mungkin kita nggak tahu. Cuma maksudnya damai nih, ya udah nih damai gitu kan. Ya kita kan nggak tahu di belakang layar gimana. Cuman ya udah damai kan. Seharusnya ibu ya nggak melakukan lagi sih. Seharusnya ya kalau agak ya kalau pinter ya. Kalau Cina bu masa nggak ngerti. Malu dong kan sudah satu Google-nya di review. Malu nanti. Aduh. Ya kalau menurut kau karena sebenarnya kita hidup ini nama itu harus dijaga gitu loh. Ya kan nama baik itu harus dijaga. Reputasi itu penting gitu loh. Kalau reputasinya udah ya. jelek, orang mau percaya gimana gitu loh. Mau bisnis, mau usaha, mau mau jadi pacar, mau jadi laki, mau jadi suami, mau orang mau hubungannya susah gitu loh. Kalau reputasi udah jelek, orang takut duluan. Ah, nanti aku dicurangin gitu Itu kan. kayaknya ya, itu supplier juga takut loh ngasih hutangan. Iya, aduh, nanti Samsung toko-toko nggak mau ngasih barang ke ibu gimana? Nggak mau ngasih hutangan kredit tuh. iPhone apa segala, aduh, jangan deh. Ya udahlah, jangan diperpanjang lagi deh, kayaknya sudah cukup kita, ya kan? Oke ya, Ibu, semoga ini jadi pelajaran kita semua. Terima kasih atas kontennya. Ya, jangan lupa buat penonton kita juga subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye. Bye.